Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Nurunisa dari kelas 11 RPLB nomor absen 11 ingin membuat video pembelajaran tentang KD 3.5, yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa menggunakan PowerPoint. Pengertian prototipe. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa depan. Prototipe produk bisa disebut juga sebagai purwarupa produk. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan pada pelanggan (lead user) agar pelanggan dapat menguji kinerja prototipe tersebut. Tahapan-tahapan prototipe. Definition produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dalam perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, model kerja. Dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Yang ketiga, prototipe rekayasa atau engineering prototipe. Dibuat seperti model kerja namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas atau superioritas dari model kerja. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk pertunjukan pada tahapan produksi. Yang keempat, item produksi. Prototipe produksi. Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sebenarnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan bagiannya. Yang kelima, item produksi. Item produksi yang memenuhi syarat dibuat dalam skala penuh berfungsi penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk yang memenuhi segala bentuk standar atau peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Yang terakhir adalah model. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Look-like model secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk dan lingkungan pengguna. Lanjut. Pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, membedakan dan membedakan sebuah produk di pasar. Menurut Kotler dan Keller, pengemasan adalah kegiatan dalam memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah suatu aktivitas dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran. Lanjut. Fungsi kemasan produk dan tujuan kemasan produk. Mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi protektif dan fungsi promosional. Fungsi protektif adalah berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, konsumen tidak perlu harus membeli produk yang rusak atau cacat. Yang kedua, fungsi promosional. Fungsi promosional, peran kemasan pada umumnya pada pelindungan produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional atau sebagai sarana promosi. Tujuan dari kemasan produk. 1. Produksi fisik.
Produksi fisik melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, perlindungan penghalang, melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, penahanan atau aglomerasi. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk transportasi dan penanganan. Yang keempat, transmisi informasi. Informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau mencampakkan paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima, mengurangi pencurian. Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga memberikan kesempatan sebagai perangkat anti perampokan. Jenis-jenis kemasan. Terdapat berbagai jenis kemasan, di antara kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya. Dan yang ketiga, kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau telepon. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Berdasarkan frekuensi pemakainya, kemasan dibagi 3 jenis, yaitu kemasan sekali pakai, kemasan yang dipakai berulang kali, kemasan yang tidak dibuang, dan masih banyak lagi. Kemudian tingkat kesiapan pakai kemasan dibagi 2 jenis, yaitu kemasan siap pakai dan kemasan siap dirakit. Pengertian sketsa. Sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau komposisi yang dibuat demi kepuasan pribadi. Jenis-jenis sketsa. Gambar garis. Besar sketsa yang membuat garis-garis untuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. 2. Sketsa cepat. Sketsa cepat, sketsa yang menggunakan beberapa garis saja untuk menampilkan citra sketsa yang sudah selesai. Ketiga, studi citra. Studi citra yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan detailnya hanya menunjukkan bentuk global. Komposisi unsur sketsa. Garis-garis. Garis-garis adalah unsur yang memiliki peran utama di dalam komposisi-komposisi. Jenis garis yang dapat membentuk komposisi garis lurus, komposisi garis lengkung, dan lain sebagainya. Yang kedua, warna. Warna, meskipun sketsa-sketsa terdiri dari satu jenis warna, tetapi pengaturan komposisi pada objek sketsa sangat diperlukan agar kesan harmonis. Komposisi warna pada sketsa diatur berdasarkan gelap terang pencahayaan. Yang ketiga, bidang dan bentuk. Bidang dan bentuk adalah bentuk yang dibentuk oleh garis-garis yang disusun atau digores. Keharmonisan dari komposisi untuk ditentukan dari beberapa faktor unsur-unsurnya, yaitu simetris, asimetris, sentral, dan diagonal. 4. Efek pencahayaan. Efek pencahayaan unsur gelap terang merupakan pelengkap dan pengkomposisian warna. Meskipun sketsa cenderung berupa gambar kasar yang tidak selesai, akan tetapi goresan-goresan yang dihasilkan kerap menghasilkan efek yang gelap, sehingga sebuah objek dapat diamati dengan cukup jelas. Aturan dalam membuat sketsa. Membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, atau lengkung secara tipis. 2. Menggambar garis sekundernya, misalnya melukis kerangka kubus atau kotak dalam keadaan tipis. 3. Menebalkan garis sketsa yang sudah benar. Ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Sketsa mempunyai fungsi, diantaranya 1. Untuk lebih memfokuskan gagasan atau gagasan tema. 2. Meminimalisir kesalahan. 3. Mempertajam pengamatan. 4. Meningkatkan kemampuan koordinasi hasil dan keterampilan tangan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.